karena dia tidak berhati-hati. Dia buka saja celananya, langsung saja dia disimpan ke ember, misalkan begitu. Dia sholat subuh seperti itu. Ketika dia sholat subuh karena dia merasa bahwa dia tidak haid gitu. Ketika dia sudah beres sholat subuh, ketika pagi-pagi dia itu mau mencuci. Ketika dia mau mencuci, dia melihat celana dalamnya. Loh, kok celana dalam saya itu ada bercak warna merah ataupun coklat? Berarti ini darah haid. Saya meyakinkan. Kemudian dia melihat celana yang dia pakai. Oh iya betul, ada lagi. Oh ternyata haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana jika kita haid berada di dalam keadaan tidur, gitu ya. Kita tidak tahu kita tuh sedang tidur, ketika kita bangun ternyata udah basah di celana kita, misalkan baik berwarna semu coklat ataupun langsung merah, misalkan warnanya seperti itu. Nah, kalau begitu bagaimana saya menghukuminya? Saya kan tidak tahu karena saya itu tidur, misalkan seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan dari seorang wanita seperti itu, maka dihukuminya ya ketika dia sedang bangun, walaupun sebelumnya dia itu sudah mengalami haid. Misalkan seorang wanita tidur ketika jam 9 malam. Ketika dia tidur jam 9 malam, belum keluar haid itu, ya. Misalkan dia ke kamar mandi dulu, dia mengecek, dia melihat, oh tidak ada keluar darah, maka itu tidak dikatakan haid karena belum ada keluar darah, begitu. Kemudian ketika misalkan jam 1 malam, dia itu terbangun, misalkan dia itu ingin pipis, begitu. Kemudian dia pergilah ke kamar mandi. Ketika jam 1 malam. Ketika jam 1 dia pergi ke kamar mandi, ketika dia mau mengeluarkan air kencing, dia melihat di dalam celana, loh apa ini? Terus dia perhatikan, loh ini kok kayak darah haid. Nah, maka jam 1 malam itu ketika dia terbangun, maka dihukumilah itu haidnya itu ketika dari jam 1 malam. Walaupun pada kenyataannya mungkin saja keluarnya itu mungkin saja jam 10 malam ya, atau mungkin jam 11 malam begitu. Nah, karena dia tidak tahu kan, taunya dia jam 1 malam, ya udah. Berarti dihukuminya itu ketika jam 1 malam. Ataupun mungkin saja keluarnya jam 11 malam, tapi dia terbangunnya pada waktu subuh dan dia melihatnya waktu subuh, ya sudah, dihukuminya itu pada waktu subuh. Jadi menghukumi haid ketika wanita tersebut sedang tertidur, maka dihukuminya kapan? Ya dihukuminya setelah dia yakin. Artinya kalau dia yakin, ya setelah dia tahu ketika dia ke kamar mandi. Tapi bagaimana waktu saya ke kamar mandi saya gak melihat celana, misalkan seperti itu, karena dia tidak berhati-hati. Dia buka saja celananya, langsung saja dia disimpan ke ember, misalkan begitu. Dia sholat subuh seperti itu. Ketika dia sholat subuh karena dia merasa bahwa dia tidak haid gitu. Ketika dia sudah beres sholat subuh, ketika pagi-pagi dia itu mau mencuci. Ketika dia mau mencuci, dia melihat celana dalamnya. Loh, kok celana dalam saya itu ada bercak warna merah ataupun coklat? Berarti ini darah haid. Saya meyakinkan. Kemudian dia melihat celana yang dia pakai. Oh iya betul, ada lagi. Oh ternyata haid. Nah, maka itu difikirkanlah oleh wanita tersebut, dipikir-pikir. Coba diingat-ingat oleh si ibu itu. Tadi ketika saya mengeluarkan celana ini, waktu kapan? Diingat-ingat waktu, oh iya tadi saya waktu subuh, saya tidak melihat celana dalam saya dan saya langsung menyimpan ke ember. Berarti kemungkinan waktu subuh si ibu itu sudah mengalami apa? Haid. Loh tadi kan saya tadi sudah sholat subuh, lalu sholat subuh saya itu tadi gimana? Dosa tidak? Tidak, karena ibu tersebut tidak tahu. Jadi menghukumi haidnya dari kapan? Apakah ketika dia sedang mencuci? Apakah waktu tadi dia subuh? Berarti itu sudah jelas karena ada buktinya. Berarti menghitungnya dari kapan? Ya dari subuh tadi, begitu ya. Karena udah meyakini waktu dia mencuci, dia ingat-ingat, oh iya waktu tadi subuh. Ya udah, berarti dihukumnya apa? Waktu subuh, seperti itu ya. Jadi sekali lagi bagi yang tidur dia tidak mengetahui, maka dihukumi haidnya setelah dia bangun dan meyakini bahwa itu adalah darah haid, seperti itu ya.
Mudah-mudahan paham contoh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.